Baik, selanjutnya yakni algoritma penjadwalan shortest job first scheduling atau SJF, di mana algoritma SJF ini memungkinkan setiap proses yang memiliki burst time terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi dalam algoritma ini menggunakan sistem prioritas, di mana yang memiliki burst time atau waktu pengerjaan yang lebih kecil akan lebih diprioritaskan. Harapannya algoritma ini dapat menjadi algoritma yang optimal. Algoritma SJF memiliki dua jenis atau terbagi menjadi dua, yakni yang pertama SJF non-preemptive dan SJF preemptive. Selanjutnya, SJF non-preemptive. Dalam algoritma SJF yang non-preemptive ini, CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi. Ingat, proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Ya, tadi kita telah membahas bahwa SJF ini menekankan pada prioritas, menggunakan sistem prioritas yang mana yang memiliki burst time lebih kecil diprioritaskan. Namun, dalam SJF yang non-preemptive, di sini mengatakan bahwa kita tidak bisa menggeser atau tidak memperbolehkan proses lain masuk sebelum proses yang dieksekusi ini selesai. Walaupun yang ingin masuk memiliki burst time yang lebih kecil. Jadi harus diselesaikan terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja ke contoh. Di sini terdapat sebuah contoh shortest job first untuk yang non preemptive. Di sini terdapat 4 proses ya, 4 proses P1, P2, P3 dan P4 dengan arrival time-nya yang 0, 2, 4, 5 dan burst time atau waktu pengerjaan 7, 4, 1, 4. Nah, di sini yang dieksekusi yang pertama adalah P1 ya, karena kedatangannya yang lebih awal, yakni kedatangannya di waktu ke-0 dan memiliki burst time 7. Ya, burst time dari P1 ini paling besar ya. Namun karena waktu kedatangannya yang pertama sehingga dieksekusi terlebih dahulu. Namun setelah P1 selesai dieksekusi, yang masuk adalah P3. Mengapa P3 bukan P2 atau P4? Karena mengikuti sistem dari algoritma ini, yakni yang diprioritaskan adalah yang memiliki burst time yang lebih kecil. Namun untuk yang non preemptive adalah setelah proses yang sedang dieksekusi ini selesai. Jadi setelah P1 selesai, maka yang akan mengisi atau yang akan dieksekusi adalah menggunakan sistem prioritas. Jadi di sini P3 adalah proses yang lebih diprioritaskan dalam antrian ini. Lebih diprioritaskan sehingga setelah P1 dieksekusi, P3 yang masuk dan dieksekusi karena memiliki burst time 1 atau yang paling kecil. Selanjutnya dieksekusi P2. Mengapa P2 bukan P4? Di sini burst time dari P2 dan P4 sama, yakni 4. Namun, waktu kedatangan P2 lebih awal, yakni 2. Sehingga P2 lah yang terlebih dahulu dieksekusi. Sehingga dieksekusi dari 8 sampai 12. Dan selanjutnya yang terakhir adalah P4. P4 dieksekusi dengan burst time 4 dari 12 sampai 16. Jadi, itu proses yang dilalui dalam SJF preemptive non preemptive ini. Untuk penghitungan average waiting time. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang FCFS tadi, yakni kita hitung P0 P1. P1 adalah 0 karena dieksekusi pertama kali. Dan P2 adalah 8 dikurang 2. 8 kurang 2, 8-nya adalah ini P2 dieksekusi di waktu ke-8. Dan waktu kedatangan dari P2 adalah 2. Sehingga 8 dikurang 2, 6. Waiting time dari P2 adalah 6.
Selanjutnya P3. P3 waktu dieksekusinya P3 adalah 7. Sedangkan waktu kedatangannya adalah 4. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. Dan yang terakhir P4, waktu dieksekusinya adalah 12. Dan waktu kedatangan dari P4 adalah 5. Sehingga 12 dikurang 5 sama dengan 7. Lalu dicari rata-ratanya. 0 ditambah 6 tambah 3 ditambah 7. Dibagi dengan jumlah proses yakni 4. Sehingga 16 dibagi 4 sama dengan 4. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan satu contoh lagi tentang SJF. Nah, di sini kita samakan saja dengan yang tadi ya, proses yang FJFS. Di sini ada 5 proses dengan arrival time seperti ini dan burst time seperti ini. Nah, di sini akan terdapat gambar seperti ini, garis P1, P2, P3-nya. Nah, di sini P1 terlebih dahulu yang dieksekusi dengan burst time 5. Lalu kita lihat di P2 yang dieksekusi. Karena apa? P2 memiliki burst time 2 dan P5 memiliki burst time 2 juga. Sama-sama burst time-nya 2. Jadi, namun rival time-nya P2 adalah yang terlebih dahulu datang. Jadi P2 lah yang dieksekusi terlebih dahulu. Jadi dieksekusilah P2 dengan burst time 2 dari 5 sampai 7. Selanjutnya P1 sudah dan P2 juga sudah. Sekarang P3, P4 dan P5. Kita lihat burst time-nya yang paling kecil adalah P5. Sehingga yang lebih diprioritaskan adalah P5. Maka dari itu P5 yang masuk di sini. P5 yang masuk dan dieksekusi dari 7 sampai 9 karena burst time-nya 2. Selanjutnya di sini P3 dan P4. Nah, di sini mengapa P4 terlebih dahulu yang dieksekusi? Dikarenakan P4 memiliki waktu kedatangan yang lebih awal yakni 3. Sedangkan P3 waktu kedatangannya adalah 4. Lebih lambat dari P4. Dan burst time untuk kedua proses ini sama yakni 4. Sehingga yang lebih diprioritaskan adalah yang lebih dulu datang yakni P4. P4 terlebih dahulu datang dengan burst time 4. Jadi P4 yang masuk dan dieksekusi, selanjutnya baru yang terakhir adalah P3 dieksekusi. Jadi itu tentang SJF non preemptive.